Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paspahan Rejani dari Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan juga materi penjelasan tentang saham dan cara registrasi aplikasi RTI Bisnis Stockbitch Neohost. Di sini saya sudah mendownload materi tentang sistem informasi akuntansi yang setelah saya cari di Google Scholar. Nah, di sini saya juga telah mendownload materi tentang sistem informasi manajemen dan juga materi penjelasan tentang saham. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang saya download dari Google, artikel oleh Basrul Nofredi. Di sini menjelaskan bahwa sistem menurut para ahli artinya adalah sistem merupakan seperangkat unsur saling terikat dalam suatu antarelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungannya. Kemudian ada juga pengertian sistem informasi manajemen yang disingkat SIM dalam bahasa Inggris. Manajemen informasi sistem adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Jadi, sistem informasi manajemen ini sangat penting dalam dunia bisnis. Sistem informasi manajemen ini istilah yang umum dikenal oleh orang, sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada juga di sini pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Ada beberapa pengertian tentang sistem informasi pendidikan, diantaranya SIMDIK atau yang disebut sistem informasi manajemen dan pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala data basis sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Ya, kurang lebih begitu tentang pengertian. Nah, di sini juga ada tujuannya itu satu, untuk membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Lalu juga dapat meningkatkan pengetahuan guru dan murid, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidikan dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Dan juga ada nilai sistem informasi manajemen pendidikan. Satu, yaitu keunggulan dari sistem ini sesuai standar dari Jardiknas, Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan
dari masing-masing sekolah maupun dinas dalam membuat laporan ulang tanpa harus mencetak laporan. Hal ini karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dan menggunakan konsep sinkronisasi online. Ada pun juga keuntungan SIMDIK yang diperoleh di sekolah, yaitu dapat memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat dan juga dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, dapat menyimpan database, memudahkan pekerjaan sekolah, dapat mengangkat brand image sekolah tersebut menjadi tidak memiliki fasilitas modern. Dan ada juga keuntungan SIMDIK yang diperoleh orang tua dan siswa, yaitu siswa dapat berkreasi membuat blog atau email, siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah, dan orang tua juga mengecek absensi atau daftar nilai melalui fasilitas SMS, dapat memantau perkembangan siswa dan siswinya. Kemudian selanjutnya ada proses pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu 1. Kesalahan yang tidak sengaja dan menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. Tidak efisiensi operasi pengolahan data tersebut. Adanya instruksi-instruksi atau kebijakan yang baru, baik dari pemimpin atau dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Nah, itu sedikit materi yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, di sini saya mengambil dari Google. Di sini menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi menurut Dandoga dan Rufai 2013, sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari sebuah subsistem saling terkait yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Ada juga menurut Stephen A. Maskop, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, kreditur, dan pihak-pihak dalam, terutama manajemen. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh langsung terhadap proses transaksi keuangan. Dan di sini ada juga keterkaitan antara akuntansi, sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi.
Dari definisi di atas dapat kita tarik keterkaitan antara sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi sebagai perangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dan pengambilan keputusan ekonomi. Untuk dapat menjalankan sistem akuntansi tersebut secara maksimal dapat memanfaatkan sistem informasi yang saat ini telah didukung oleh komputer agar proses atau siklus akuntansi dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Dan di sini juga ada model umum sistem informasi akuntansi ditunjukkan di sini, bisa dilihat. Dan juga di sini ada tipe sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem manual. Yang kedua adalah sistem transaksi berbasis komputer. Dan juga ada sistem database. Dan juga di sini dijelaskan tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi yang berguna untuk memperbaiki kualitas informasi, untuk memperbaiki pengendalian internal, untuk meminimalkan biaya yang berkaitan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri dimulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, penghasilan, dan yang terakhir penghasil informasi. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, memiliki sistem tersendiri yang melibatkan berbagai elemen, utamanya untuk menghimpun informasi menjadi lebih bermanfaat dan berguna. Nah, sekian materi tentang sistem informasi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan materi tentang saham. Nah, di sini saya sudah mencari materi yaitu tentang saham itu apa. Jadi sebenarnya saham ini adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibeli. Nah, kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Nah, di sini pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadi transaksi. Dan untuk yang kedua yaitu pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada satu sesi dan penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama. Untuk yang ketiga yaitu pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi atau penyelesaian transaksi juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Di sini juga ada laporan keuangan 5 tahun terakhir contoh. Contohnya itu saya ambil dari laporan posisi keuangan PT Astro Agro Lestari. Ringkasan laporan posisi keuangan PT Astra Agro Lestari 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi PT ini adalah perusahaan publik yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan, dan jasa. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, yang pertama adalah aksi korporasi perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan, kinerja perusahaan di masa depan. Dan untuk faktor eksternalnya yaitu ekonomi makro, kurs rupiah terhadap dolar, panik attack, kebijakan pemerintah, kemunculan bandar saham. Dan selanjutnya adalah istilah dalam saham. Ada banyak beberapa istilah dalam saham. Berikut saya sudah meringkas beberapa istilah dalam saham. Yang pertama ada HK. HK adalah hajar kanan, artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di over dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barang tersebut. Yang kedua adalah haki, hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Yang selanjutnya ada bullish. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Ada juga bearish. Lot itu adalah satuan standar dalam transaksi jual dan beli saham. Ada praksi harga, ada dividen, ada bid. Bid adalah penawaran dan minat beli, antrian beli saat bursa berjalan. Dan ada juga capital loss, capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, di sini yang selanjutnya tentang menabung di bank versus menabung saham. Menabung adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang untuk disimpan. Tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Menabung biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek. Sedangkan berinvestasi adalah kegiatan menyimpan uang untuk kebutuhan yang jangka panjang dengan ketentuan mendapatkan keuntungan yang lebih. Perbedaannya meliputi kemudahan dalam mengakses, risiko dan bunga, bentuk atau produk, fungsi, kemudahan akses dalam penyimpanan, profit investasi lebih besar, profit tabungan rendah tapi minim resiko, dan juga pilihan investasi yang sangat beragam. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang saham, tentang sistem informasi manajemen dan juga sistem informasi akuntansi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tutorial cara registrasi aplikasi tentang saham, yaitu di sini ada RTI Bisnis, Stockbit, dan Yohots. Di sini kita mulai dari
RTI Bisnis dulu terlebih dahulu. Yang pertama kita buka aplikasinya. Kemudian kita login. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita mengisi email. Kemudian kita membuat password. Kemudian nomor ponsel yang aktif. Checklist, kemudian klik register. Kemudian akan ada verifikasi email. Untuk yang selanjutnya di sini kita yang Stockbit. Kita klik daftar. Di sini saya akan daftar dengan email Google. Saya pilih account. Kemudian selanjutnya, nah di sini silakan kalian buat password dan juga masukkan nomor ponsel. Kemudian selanjutnya di sini sedikit penampilan tentang Stockbit. Ada market global, reksadana. Dan untuk selanjutnya kita ke Nehots. Kita klik. Nah, di sini sedikit penampilan tentang Nehots. Ini penampilannya. Jadi cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sedikit penjelasan tentang saham, dan juga registrasi untuk 3 aplikasi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.